Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa, sahabat muslim dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang pada kesempatan kali ini kita dapat kembali bertemu sapa di dalam program Cahaya Hati. Mudah-mudahan semua dari kita mendapatkan keberkahan dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, setelah kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, maka ada satu kewajiban lagi yang tidak boleh kita lupa, yaitu kewajiban zakatul fitrah, atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan zakatul fitri, zakat fitri, yang berarti kembali kepada kesucian. Fitrah itu berasal dari kata jiwa. Maka Nabi SAW di sini menegaskan bahwa zakatul fitrah tuhratan lis-shaim minal lagwi war rafath, yaitu pembersih bagi jiwa-jiwa orang yang berpuasa dari perbuatan kotor dan sia-sia. Wa tu'matan lil masakin, dan zakat fitrah ini diperuntukkan memberikan makan kepada orang-orang yang fakir miskin. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, tadi yang pertama, tujuan zakat fitrah adalah sebagai penghapus, pengikis dosa-dosa orang yang berpuasa selama di bulan suci Ramadan. Memang kita tidak pungkiri bahwa terkadang puasa kita ini belum mencapai sempurna. Kita puasa hanya menahan lapar dan haus, tapi kita tidak puasa dari berkata kotor, tidak puasa dari menyakiti orang lain, tidak puasa dari perkataan bohong, dan lain sebagainya. Maka adalah zakat fitrah sebagai penghapus, sebagai pembersih, cleaning. Kalau seperti kita ibaratkan seperti vacuum cleaner dari sesuatu yang bisa merusak dan menggagalkan puasa kita di bulan suci Ramadan. Nah, karena itu kita bisa mengetahui bahwa di dalam agama Islam itu ada 3 kategori ibadah. Yang pertama, ibadah badaniyah, ibadah yang memang menggunakan badan, seperti ibadah puasa, ibadah sholat, ini menggunakan badan kita. Yang kedua, ada ibadah maliyah, ibadah yang menggunakan harta kita. Jadi harta yang kita keluarkan ini ditujukan untuk ibadah, seperti ibadah zakat. Dan yang ketiga, ada ibadah badaniyah wa maliyah, badannya gerak, hartanya keluar, yaitu ibadah haji. Nah, oleh karena itu, di dalam ibadah yang kedua, yaitu ibadah maliyah, ibadah zakat, ternyata banyak orang yang susah untuk mengeluarkan harta, yang susah untuk melaksanakan zakat. Kenapa? Karena ya ta'allaq bil fulus, karena berkaitan dengan uang, dan dengan uang orang biasanya susah untuk mengeluarkan. Yang karenanya Allah subhanahu wa ta'ala banyak memberikan perintah-perintah dalam Al-Quran tentang sholat dan zakat. Itu kalau kita dengar perintah Allah, aqimus sholat wa atuz zakat, pasti setelah pelaksanaan sholat diwajibkan kita untuk membayar zakat. Artinya apa? Tanbih buat kita, pengingat buat kita, warning buat kita, agar senantiasa kita mengingat ibadah zakat ini, karena merupakan tuhratan, sebagai penyuci, pembersih daripada puasa kita selama bulan suci Ramadan. Yang jadi pertanyaan, bolehkah kita berzakat atau zakatul fitrah dengan menggunakan bahan pokok yang sesuai dengan keadaan yang ada di lingkungan tersebut? Kalau Nabi dulu zakatnya bisa dengan tamar, yaitu dengan kurma, ada juga dengan gandum. Nah, sekarang di Indonesia, bolehkah kita berzakat sesuai dengan kebutuhan pokok yang ada di Indonesia? Jawabnya sangat boleh, karena memang zakat ini so'an li ta'am, sesuai dengan makanan yang dimakan penduduk negeri setempat. Nah, sekarang kita di Indonesia ini makan beras semuanya, maka beras menjadi bahan untuk berzakat. Nah, oleh karenanya di dalam zakat fitrah ini
kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi kepribadian yang peduli sosial. Jadi bukan hanya kita beribadah kepada Allah tanpa kita peduli terhadap sesama kita. Justru ibadah yang hakiki itu adalah ibadah yang menjalin hubungan baik dengan Allah, juga menjalin hubungan baik dengan sesama manusia, peduli terhadap sekitar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, meluaskan rezeki kita, dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, dan zakat yang kita keluarkan menjadi penghapus dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Saya Ustadz Syahid Joban, kurang lebihnya mohon maaf. Zakat Nesia berkah untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dompet